Aku butuh air. Aku minum air dulu ya. Aku kan alien. Hormat! Hormat kakak-kakak kamu semua. Hormat everyone and everything. Pada hari ini, perkenalkan saya siapa? Jadi di acara hormat kali ini, saya ingin membahas sesuatu yang mengganjal di saya punya hati, pikiran, pencernaan tentang hubungan antara alien dan air. Ya kita cocokologi aja ya, kayak macam di film-film sci-fi begitu toh. Kan pernah nonton sci-fi kan tidak? Science fiction. Kalau saya nonton film-film alien-alien begitu toh, kayak merusak bumi, itu tuh sebenarnya menjadi pertanyaan begitu sebenarnya. Kenapa alien tuh tertarik dengan bumi ini? Padahal itu kan ada Jupiter ya yang lebih besar ya Pak. Lala. Kok Lala sih Marta? Suka lupa. Sama kayak buang sampah sembarangan tuh suka lupa tempat sampah di mana ya. Mungkin memang di mata alien itu bumi itu rata, bukan bulat. Anyway, di konten hormat kali ini, mari kita akan menarik benang merah, garis merah. Sabar kayak macam baru opening saya sudah capek. Saya minum air dulu ya. Jangan lupa pakailah botol yang bisa dicuci dipakai gitu. Sabar ya. Salah. Aku butuh air. Aku minum air dulu ya. Aku kan alien. Oke, film pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Edge of Tomorrow. Jadi, film yang diproduksi oleh Warner Bros ini dan dibintangi oleh Tom Cruise, my future husband. Film ini tuh bercerita tentang manusia berperang dengan alien, tapi mereka kayak macam mereka tuh terperangkap di dalam waktu begitu. Jadi kayak macam nanti Tom Cruise mati, terus habis itu kembali lagi. Jadi hidup mati dan perangnya tetap berjalan terus. Tapi syukurnya dia masih bisa ingat tentang kejadian-kejadian yang dia alami selama dia hidup mati itu. Mati padam. Anyway, alien ini itu namanya Omega, Alpha dan Omega. Awal dan akhir. Boom, mind blowing. Jadi Omega itu induknya dan dia tuh tinggal di dalam air. Jadi dia hidup karena ada air untuk mempertahankan suhunya. If I'm not mistaken. Akhirnya Tom Cruise ini menyelam ke dalam air. Terus habis itu lempar granat ke dalam lubang alien itu, si Omega itu. Terus habis itu sudah deh aliennya meledak. Seketika aliennya meledak, mati. Dan akhirnya dunia kembali lagi. Nanti kan nonton sendiri sudah pokoknya kayak begitu. Jadi aliennya hidup di dalam air. Selanjutnya, film yang berkaitan dengan alien dan air yang ada di bumi ini adalah film The Battle of Los Angeles. Film produksinya Columbia Pictures yang dirilis pada tahun 2011 yang disutradai oleh Jonathan Liebesman. Anyway, saya nonton film ini tuh sudah berulang kali dan lucu aja karena ternyata air di dalam dunia ini, di dalam bumi itu disukai sama alien karena ada unsur-unsur di dalam H2O-nya yang bisa membantu menghidupkan pesawat, bisa menjadi bahan bakar untuk mereka punya pesawat. Isn't that amazing? Emang bisa. Udahlah, karena kan pertama aku udah naik juga ya, ganti aja coba pakai air. Kan kita juga alien, merusak bumi. Next. Film selanjutnya yang akan kita bahas hari ini adalah The Faculty. Film yang dirilis pada tahun 1998 ini, 1 tahun setelah kelahiran saya, adalah sebuah film yang membahas tentang mahasiswa dan dosen.
mereka yang menemukan adanya bibit alien yang pas dipelihara semakin lama dia tuh semakin besar, terus dia tuh bisa membelah diri. Dan ketika dia membelah diri, dia juga tuh bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Dan ketika masuk ke dalam tubuh manusia, alien ini dapat mengendalikan segala sesuatu yang ada dalam diri kalian. Apakah Anda siap? Tidak, saya juga tidak. Again, dia itu masuk ke dalam kita punya diri, ke dalam kita punya tubuh, mengontrol kita punya tubuh supaya dia tuh bisa minum terus. Jadi dia tuh butuh banget sama air supaya suhu tubuhnya tetap terjaga. Next, film selanjutnya yang akan saya bahas adalah M.I.B. The Man in Black. Siapa yang tidak tahu Men in Black begitu? Oh my god, Men in Black, film yang dikeluarkan pada tahun 1997. Nah, ini nih pas saya lahir. Film ini dibintangi oleh Will Smith. Penontonku pintar sekali. Rajin minum air ya. Bercerita tentang bumi ini tuh kedatangan kecoak. Alien yang berbentuk kecoak besar. The Invasion of Alien, yang ada satu scene di film ini yang jadi aliennya tuh dia bisa menyerupai manusia. Setelah dia menyerupai manusia, ada satu scene di film ini yang menunjukkan bahwa dia minum air yang banyak. Apakah juga untuk mempertahankan suhu tubuh si alien tersebut? Oh, selain air juga gula. Kemudian dari gula juga bisa menjadi tenaga, bisa menjadi energi. Kayak anak-anak tuh dilarang kasih gula-gula yang banyak kan nanti jadinya hyperaktif. See? It's all connected. Jadi begitu guys. Jadi di 4 film sci-fi ini, jadi memang ada sesuatu yang unik antara air di bumi ini dan juga alien yang datang menginvasi bumi ini. Dan begitulah kenapa kita harus menjaga air di dalam bumi ini. Dan faktanya, drum roll, ada tertulis di dalam bumi ini terdiri dari 71% air. Itu banyak kan? Dan mungkin itu yang menggerakkan otak para sutradara ini, yang membuat sutradara ini berpikir bahwa 71% is a lot, it's too much. Jadi kenapa kita tidak membuat sesuatu out of the 71% in this world, right? Dan selain itu, 60% dari tubuh kita juga adalah air. Bagus ya, sutradara-sutradara ini imajinasinya bagus begitu. Kayak macam alien butuh air, alien butuh gula, alien butuh manusia, alien hidup di air. Pokoknya sutradara hebat lah. Dan dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan saya punya rambut ini sekarang ini sebenarnya saya membutuhkan air karena lihat terlalu keras toh. Kalau pakai air pasti nanti lebih tame, lebih lombo, lebih lemas. Oh my god, thank you air. Jadi segitu pentingnya begitu air untuk kita punya hidup dan kehidupan. Bukan hanya manusia saja yang membutuhkan air, tetapi hewan, tumbuhan, hutan, dan segala organisme, mikroorganisme tuh membutuhkan air untuk hidup. Sagu butuh. Bicara-bicara tentang sagu toh. Sinole, makanan khas Papua yang terbuat dari sagu, campuran antara sagu, kelapa, dan juga gula merah. Jadi mari kita rasa. Saya juga belum rasa sih. Bohong ding, tadi udah makan satu. Misi ya pak. Mind blowing. Jadi dari serangkaian film-film yang tadi saya sudah cerita, saya juga agak sedikit risih sih sebenarnya dengan event atau kejadian-kejadian yang terjadi. Seperti ya Jakarta banjir, oh my god. Itu sesuatu yang sudah sangat-sangatlah kayak jadi ciri khas gitu. Tapi kebanjiran itu bukannya terjadi di Jakarta, tapi di Papua juga. Salah satunya yang recently just happen, yang baru saja terjadi adalah itu kapan ya? Beberapa bulan yang lalu ya, yang banjir bandang itu di Jayapura, di permukiman itu. Itu yang paling parah itu di pasar. Sampai airnya tuh, banjirnya tuh sampai tutup genteng-genteng, seng-seng yang ada di pasar. Orang pun jualan-jualan sampai mereka pakai rakit, mereka pakai itu perahu-perahu untuk menjadi salah satu alat transportasi di tengah-tengah pasar itu yang banjir. Again, banjir itu terjadi karena apa? Karena
Ya karena pohon-pohon ditebang, hutan ditebang, jadi nggak ada akar lagi yang bisa menahan air-air itu. Kemudian terjadilah longsor. Nah udah langsung deh sepaket sampah. Saluran-saluran pembuangan itu semuanya tersumbat karena sampah. Nah itu dia kenapa begitu pentingnya juga untuk kita menjaga air di dalam dunia ini. Salah satu juga kejadian yang terjadi adalah di beberapa kampung di Arguni yang merupakan yang dulunya tuh bekas perusahaan di yang kita tahu itu perusahaan minyak. Ada beberapa daerah-daerah yang terkena dampak akibat perusahaan-perusahaan yang dulunya pernah ada di situ. Ada beberapa kampung di sana yang airnya itu udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi mereka harus mencari air jauh karena airnya sudah tercemar. What's going on in people's mind? Anyway. Nah, nih, masalah itu banyak ya. Tapi apa nih solusi-solusi yang harus kita lakukan supaya kita menjaga air tersebut, supaya kehidupan kita hidup dan kehidupan kita sebagai manusia, hewan, tumbuhan tetap bisa berlangsung. Dan ya hopefully 50, 100 50, 100 tahun kemudian kita punya keturunan-keturunan, generasi-generasi masih bisa merasakan air yang baik, yang masih bisa dikonsumsi, yang masih bisa dipakai untuk kehidupan hari lepas hari. Nah, salah satunya yang sudah dilakukan adalah sasi. Tahu nggak sih kalian itu sasi apa? Tahu? Sambil sisir rambut ya. Jadi sasi itu adalah aturan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, oleh daerah setempat untuk menjaga agar pengambilan sumber daya alam di daerah tersebut itu bisa diambil tapi dalam jangka waktu tertentu. Maksudnya supaya untuk recovery. Sebenarnya the point of everything, the recovery method ini, metode-metode ini adalah supaya jangan serakah. Ambil itu secukupnya saja. Jangan kayak macam kamu satu kali ambil kamu tidak akan bisa ambil lagi begitu. Itu adalah salah satu metode-metode yang dilakukan untuk menjaga agar alam itu tetap ya sebagaimana adanya dan sebagaimana seharusnya dia menjadi dia. Jadi ya sudah secukupnya saja, jangan tebang pohon sesuka lu, terus habis itu buang sampah sesuka lu gitu. Jadi maksudnya tuh seperti begitu. Nah, salah satu suku di Papua, suku Moikelim di Malaumkarta, nah mereka itu juga melakukan salah satu recovery method. Nah, recovery method yang mereka lakukan adalah yaitu mengkeramatkan, mensacredkan, apa ya bahasanya ya kalau di Papua ya? Bingung gua. Mengkeramatkan itu apa ya bahasanya? Mengkeramatkan satu daerah, satu area, karena di area tersebut itu ada mata air yang mata airnya itu untuk ya konsumsi untuk kehidupan manusia-manusia, masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar situ. Jadi di daerah itu mereka tidak boleh tebang pohon sembarangan, mereka tidak boleh ambil sumber dayanya sembarangan, ya pohon juga sumber daya. Anyway, seperti begitu. Saya juga mau cerita tentang apalagi namanya olahraga air yang sedang saya lakukan. Belum jago sih, masih jatuh-jatuh juga. Tapi saya sekarang lagi coba untuk surfing. Di Manokwari tuh ada spot-spot tempat kita bisa surfing di Amban pantai, di Abasi. Nah, kalau di Abasi cerita yang ya menurut saya a little bit relatable, yaitu waktu itu saya pergi ke sana, terus ada anak-anak kecil tuh banyak. Sudah saya cerita-cerita sama mereka. Terus habis itu saya lihat kan ada sampah-sampah. Sampah banyak berserakan di pinggir pantai. Terus saya bilang sama mereka, kamu tuh tidak boleh buang sampah di pinggir di laut, di pantai begitu. Memangnya kamu mau berenang sama-sama sampah? Tapi tagline-nya saya waktu itu saya bilang begini, memangnya kamu mau besok-besok itu kamu makan kamu tidak makan papeda dengan ikan kuah kuning lagi, tapi kamu makan papeda dengan plastik kuah kuning. Terus habis itu mereka kayak tidak yang benar-benar kayak macam tidak, saya tidak mau gitu. Jadi saya sambil melakukan hal lain di pantai, mereka ini saya perhatikan dong jalan angkat sampah, ada kaleng baygon, ada sampah-sampah plastik, dong angkat dari laut bro, dong buang ke darat begitu. Jadi maksudnya sesimpel itu gitu sebenarnya untuk mengajak orang tidak buang sampah. Dan terus habis itu maksudnya egois kan tidak sih sebenarnya, kayak macam orang lain yang buang kita yang angkat gitu. Anyway,
Again, 60% dari tubuh kita adalah air. Semua segala sesuatu tuh berkaitan dengan air. Kita tidak bisa tipu hal tersebut. Jadi untuk bertahan hidup, alien saja butuh air. V4 film yang dari tadi saya bahas itu. Aduh, jangan-jangan sebenarnya kita nih manusia yang alien begitu. Kita yang merusak, kita punya tempat tinggal sendiri. Sama kita semua galau sama-sama, sama kita semua ya memikirkan hal ini sama-sama begitu. Supaya bukan hanya saya saja yang pikiran, kami juga harus pikiran. Jadi seperti begitu kawan-kawan, kakak-kakak hormat semuanya. Semoga podcast yang agak gak nyambung ini, yang blowing my mind, hopefully blows your mind too. Semoga kita bisa jadi sadar, bisa jadi lebih peka, dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi bersama saya, Marta. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow kita punya akun Ekonusa, Instagram Ekonusa, TikTok Ekonusa, Facebook Ekonusa, YouTube Ekonusa, Twitter Ekonusa. Semuanya Ekonusa. Apa? Ekonusa. Apa? Ekonusa. Apa? Ekonusa. Sudah, sama lanjut anyam rambut ya guys. Kakak-kakak hormat.